Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2021 memasuki usia ke-59 tahun. Seiring perjalanan waktu, BPD mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali didirikan 5 Juni 1962. Namun, keberadaan BPD Bali saat ini tentu saja tidak lepas dari masa-masa awal pendirian BPD ketika pertama kali dirintis oleh para generasi terdahulu. Bahwa BPD Bali ini didirikan pada tahun 1962. Beliau itu adalah yang terhormat Bapak Ide Bagus Ardana. Jadi 7 orang ini saya urut menurut nomor induk pegawainya. Ibe Ardana nomor 1, Iwayan Jiwa nomor 2, itu mertua saya almarhum. Hadir ibu mertua saya. Awalnya, pemerintah daerah Bali bersama-sama dengan beberapa pengusaha swasta nasional berinisiatif untuk mendirikan bank yang berfungsi menunjang kelancaran program-program pembangunan di daerah Bali. Prakarsa untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah Bali datang dari beberapa tokoh pemerintah dan swasta nasional di Bali, yang kemudian gagasan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah Bali. Pemerintah daerah Bali kemudian menyambut baik gagasan tersebut dan membentuk panitia yang disebut Panitia 7 karena terdiri dari 7 orang. Ketujuh panitia itu adalah Ketua Dr. Andes Wedagama dari Pemda Bali dan Sekretaris Dr. Andes Ngurah Ketu. Kelima anggotanya adalah Inyoman Jogrim, Wakil dari Majelis Perniagaan, Wayan Budi, Wakil Organisasi Perusahaan, Ide Bagus Pidade, Ketua BKTN Denpasar, Ana Agung Bagus Kahayun, Wakil Gabungan Perusahaan, serta Wuryadi dari AJB Bumi Putra 1912 Denpasar. Jadi ketika BPD baru didirikan, itu kan serba kekurangan. Sarana prasarana, kemampuan sumber daya, tetapi satu hal yang dimiliki oleh 7 orang karyawan yang memulai itu adalah tekad yang kuat, kemudian senasib sepenanggungan, lalu kemudian rasa memiliki. Ketika kita sudah merasa bahwa BPD ini adalah napas kita, hidup kita, yaitu kita rawat dengan baik. Nah, biasa kan begitu kalau masih kecil, kemudian kita masih guyup. Jadi bersatu, satu arah, satu pandangan, harmonis dalam kerja, semangat dalam kerja sehingga menjadi besar. Nah, biasanya setelah besar ini akan muncul godaan-godaan. Karena kita akan sudah mulai di situ rasa memiliki, kemudian tergradasi, semakin luntur. Karena memiliki itu sudah berubah dia. Memiliki itu kalau dulu masih kecil adalah ingin ikut membesarkan, merawat sehingga jadi besar. Itu rasa memiliki. Tetapi yang berikutnya adalah memiliki, nih kerja di bank, kerja ngurusin uang. Jadi sebenarnya uang itu adalah uang milik perusahaan. Kita ingin memiliki uang itu lalu ambil untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini kan akan menggerogoti. Nah, itu bahkan bisa menjatuhkan usaha itu sendiri. Kedepan yang diinginkan oleh Bapak waktu itu adalah adik-adik dan junior-juniornya itu tetap mempunyai landasan kerja, loyalitas dan dedikasi yang tinggi, tanggung jawab yang tidak kurang. Jadi tanggung jawabnya harus tetap besar bahwa kita harus membesarkan dan semakin membesarkan Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga dapat tercapai tujuannya bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali adalah bank yang ikut membangun Bali dan masyarakatnya. Adapun tugas dari Panitia 7 ini adalah mengumpulkan modal saham dari perusahaan swasta nasional, membuat konsep akta pendirian Bank BPD Bali, menyusun konsep kebijaksanaan Bank BPD Bali,
dan mengajukan usul mengenai calon direksi Bank BPD Bali. Akhirnya, berdasarkan hasil pertemuan antara Panitia 7 dengan Departemen Keuangan, diputuskan untuk mengambil contoh BPD DKI Jakarta. Diputuskanlah untuk segera menyusun akta notaris peraturan BPD Bali. Akta pendirian Bank BPD Bali dibuat oleh Ide Bagus Ketut Rurus, yaitu Akta Notaris nomor 131 tanggal 5 Juni 1962 dengan bentuk hukum perseroan terbatas atau PT. Sehingga tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai tanggal berdirinya PT Bank BPD Bali. Selanjutnya dilakukanlah ujian seleksi calon pegawai BPD Bali. Dalam seleksi tersebut, panitia ujian menetapkan 7 orang lulus sebagai pegawai pertama di Bank BPD Bali. Ketujuh orang tersebut adalah: pertama, Ide Bagus Gede Ardana untuk tingkat sarjana dari Desa Duda Karangasem. Kedua, Iwayan Jiwe untuk tingkat semea dari Kayumas Kelod Denpasar. Ketiga, Ide Bagus Astika Manuabe untuk tingkat SMA dari Kapal Mengui Badung. Keempat, Ide Bagus Merdangge untuk tingkat SMP dari Tegal Denpasar. Kelima, Gusti Made Nugra dari Belaluan Denpasar. Keenam, Gusti Putu Artawe, lulusan Sekolah Rakyat dari Banjar Tegal Denpasar. Dan ketujuh, Inyoman Natre untuk tingkat Sekolah Rakyat dari Badung. Besarnya jasa para pegawai BPD di masa-masa awal ini pun mendapat penekanan khusus Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, agar jajaran BPD Bali saat ini tidak pernah melupakan sejarah hingga bisa besar seperti saat ini. Saya sangat bersemangat hadir setiap acara BPD karena memang sisi kesejarahan gubernur yang terkait dengan pendirian BPD itu sendiri, apalagi di dalamnya juga ada mertua saya, itu jadi saya sangat hormat karena anaknya diberikan kepada saya, jadi hormat sekali saya. Kalau nggak ada anaknya yang menjadi istri saya, mungkin saya juga nggak bisa berdiri di sini menjadi gubernur Bali. Itu jadi berkat beliau lah saya bisa begini. Dan saya bersemangat sekali hadir di dalam setiap acara BPD, bahkan menginisiasi kegiatan BPD, karena ini merupakan revitalisasi pengetahuan, pengalaman saya 3 periode di DPR, duduk di Badan Anggaran, yang selalu berdiskusi membahas kebijakan tentang penyehatan badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya adalah perbankan. Jadi sekolah saya di Badan Anggaran itu, saya betul-betul bersekolah selama 3 periode. Bersama Bank Indonesia, bersama Menteri BUMN, bersama Menteri Keuangan, itu saya selalu berdiskusi membedah kebijakan untuk bank yang tidak sehat supaya menjadi sehat, yang sehat supaya menjadi semakin sehat dan berdaya saing. Itulah sebabnya dalam beberapa kali kebijakan kita membahas perbankan nasional kita, khususnya Bank BUMN, itu kita terus melakukan pembenahan, reformasi struktural dan juga fungsional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diterapkan oleh manajemen perbankan di dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Besarnya jasa para pegawai BPD di masa-masa awal ini pun mendapatkan penekanan khusus dari Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, agar jajaran BPD Bali saat ini tidak pernah melupakan sejarah hingga bisa besar seperti saat ini. Seperti halnya sebuah usaha baru lainnya, kala itu tentu saja suka, duka, dan pasang surut dialami BPD Bali. Untuk kantor saja, masih menumpang di salah satu bagian di kantor pemerintahan Bali. Namun, semangat untuk mengembangkan usaha dan mengemban tugas yang dibebankan kepada para pegawai ini membuat mereka terus berusaha bekerja keras. Jadi, Nika dengan segala kesederhanaan saat itu Bank Pembangunan Daerah Bali
tidak punya gedung. Menurut cerita ayah Titiang itu, mereka diberikan satu ruangan di kantor Bapeda waktu itu kalau tidak salah, dari kantor Provinsi Bali di wilayah Kreneng. Itu jadi satu ruang. Di dalam ruang itu ada hanya satu meja dan satu kursi. Begitu mereka memulai, sehingga saat ini Bank Pembangunan Daerah Bali bisa ikut menggeliatkan pembangunan dan perekonomian di Bali. Tentunya banyak suka duka yang mereka alami bertuju tersebut. Bagaimana mereka turun ke desa-desa mencari nasabah, dan yang paling mengharukan itu adalah ketika tahun 1965. Itu masa-masa genting terutama di Bali. Itu ada peristiwa G30S. Jadi karyawan di saat itu, karyawan BPD Bali yang 7 orang ini merangkap jabatan. Jadi mereka ada yang jadi direkturnya, ada yang kemudian ayah Titiang itu direktur bagian kreditnya, ada bagian sumber daya manusianya. Tetapi malam hari mereka menjadi wakar, istilahnya wakar nih, penjaga malam itu. Selama Gumi masih genting saat itu gitu, ada peristiwa gerakan 30 Septembernya PKI saat itu. Jadi kemudian dari dari ruang yang mereka diberikan lalu berpindah lagi, itu masih di seputar Denpasar. Kalau tidak salah itu di daerah Titih, itu ada sempat berkantor di situ. Kemudian baru bikin kantornya yang sekarang menjadi kantor cabang Denpasar. Itu dulu gedung yang tahun itu sudah termasuk megah gedungnya saat itu, Bank Pembangunan Daerah Bali. Jadi kalau permodalan tentunya dari provinsi, dari kabupaten kota. Salah satu dari ketujuh pegawai BPD pertama yaitu almarhum Iwayan Jiwe. Karyawan nomor urut 2 dalam urutan kepegawaian ini memang berusaha mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Jabatan terakhir di BPD sebelum pensiun adalah semacam kepala bagian di BPD. Bagi Niputu Putri Swastini dan anak-anaknya, sosok seorang ayah adalah panutan yang mengajarkannya hidup sederhana dan tidak neko-neko dengan ambisi. Apalagi sampai harus memberikan jatah kepada anak-anaknya agar melanjutkan pengabdiannya di perbankan seperti BPD. Bagi almarhum Iwayan Jiwe, mengabdi di dunia perbankan sangatlah diperlukan kejujuran, karena tugasnya adalah menjaga kepercayaan uang masyarakat. Untuk perekrutan karyawan, itu kan kalau dulu itu misalnya siapa yang dirutnya jadi punya kesempatan atau jatah namanya untuk masukkan orang-orangnya. Barangkali kalau dulu sistem itu iya gitu, itu dulu dijalankan. Jadi yang masuk misalnya dirutnya siapa, dari kolega-koleganya beliau yang masuk itu. Jadi atau putra-putrinya. Bahkan ayah Titiang, Bapak Wayan Jiwe, semasa beliau kerja itu apa karena memang Titiang dan adik-adik tidak minat di dunia perbankan atau memang Bapak terlalu ketat. Jadi ketika Tiang bilang, Pak boleh nggak kami coba ikut melamar di BPD. Wah, BPD itu urusannya uang, betara sedana. Jadi kita harus bagus, jujur, tidak korup otak kita. Jadi kamu harus belajar pendidikan moral Pancasila lagi selama 10 tahun. Begitu beliau bilang. Artinya beliau, udahlah nggak usah masuk ke bank, kalau gitu kan santai aja. Akhirnya ya berdebat dengan Bapak itu. Setelah sang ayah pensiun, beberapa tahun kemudian, ada bagian dari keluarga Iwayan Jiwe yang bekerja di BPD. Namun, itu semua didasarkan pada kemampuan dan kompetensi yang dilalui sesuai aturan. Apakah beliau tidak ingin anak-anaknya di Bank BPD Bali atau bagaimana? Tiang juga tidak ngerti, tapi akhirnya selama beliau menjabat di BPD Bali, kami putra-putrinya nggak ada yang masuk gitu. Malah kemudian setelah beliau pensiun, ada bukaan lagi, itu adik Titiang yang nomor 5 lolos. Nah kemudian tentunya dengan tes itu. Nah kemudian adik Titiang yang paling kecil, ini baru-baru saja, itu
tadinya karirnya adalah di KPK Jakarta. Itu karena pisah dengan suaminya, tugas di Bali, dia di Jakarta. Ketika ada bukaan untuk komisaris, Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Bali, ikut tes di situ. Di situ lalu Titian berpikir, karma orang tua akan berdampak juga kepada putra-putrinya. Ketika ayah Titian tidak memanfaatkan kesempatan yang beliau punya untuk masukkan teman, masukkan karyawan dan lain sebagainya, bahkan terkesan sangat ketat termasuk kepada putra-putrinya, akhirnya ujungnya ada juga adik-adik Titian yang berkarir di BPD, dan itu karena memang kemampuan, karena memang prestasinya sendiri, ikut tesnya seperti ini. Jadi profesional di situ, tidak ada kolusi dan nepotisme gitu. Jadi, kepada adik-adik Titian juga yang cewek-cewek nih 2 orang ada di BPD, Titian ingatkan, bagaimanapun jaga nama baik ayah kita yang sudah, walaupun prestasi kerja beliau tidak tinggi, tetapi beliau menanamkan kejujuran dan loyalitas serta dedikasi di dalam bekerja. Pertahankan itu sebagai putra, sebagai putrinya Bapak Wayan Jiwo. Yang bilang begitu, bisakah kita bekerja dengan profesional, tapi landasan budi pekerti, kejujuran, itu ada. Nah, itu mengalir darah beliau, semangat beliau di dalam perjuangan dan kerja dari adik-adik Titian. Kini setelah usianya ke-59, PT Bank BPD Bali diminta untuk tidak cepat berpuas diri. Masih banyak inovasi yang bisa dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi. BPD mesti selalu di hati masyarakat Bali, karena pesatnya perkembangan BPD akan menunjang pembangunan Bali sesuai tujuan, yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bali. Kenapa Bu? Iki yang di Depok. Nanti nih. Iki. Oh, bongkot boleh. Sambal kan? Jahe berapa? Keronton Pak. Yang hitung ya. Berapa sampean? Pak, ampunan uang plastik Pak. Oh, kan? Yang punya betas. Oh, pun masih Bu. Nggih. Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Sekaligus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita menyukseskan peraturan Gubernur Bali yang menyatakan Bali memang bebas sampah plastik ya. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda, melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Tanaman nilam selain mudah dirawat juga mudah ditanam. Dengan hanya menggunakan sistem stek, tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang. Biasanya, mereka menjual kepada tengkulak besar dengan harga beragam, dari Rp500.000 hingga Rp800.000 per kilonya. Pewangian dari bunga, buah-buahan, hingga aroma kayu, kini berkembang menjadi sebuah industri besar, industri parfum. Parfum berfungsi sebagai pereda kegelisahan. Beli Cerdas, Rabu jam 2 siang di TV One.
menemani aktivitas dengan informasi yang positif. Penuh kreativitas dengan beragam prestasi. Membuka wawasan penuh inovasi. Saksikan Kabar Baik di TV One. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Rampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Permasalahan yang terjadi di sekitar kita nih, Ma. Membahas fenomena yang terjadi dalam sudut pandang agama. Contoh nih, Mak. Ke pasar beli bawang 1 kilo, nyomot, tambahin ya Bang, haram. Bahasa dan penjelasan yang mudah. Dalam ayat ini harus baik kepada tetangga. Dan menjadi tercerahkan. Ibu adalah guru yang pertama buat anak-anak. Orang tua senang bertemu anaknya. Rumah Mama Dede di TV One. Swastiastu, Pak De. Swastiastu, Kadek. Oke, Pak Dek, tumben ngerti kena main. Tahu nih, iseng ya melalui nih. Oh gitu. Nah, main nekak ini nekak. Dek, ngengken nih, Kadek aja kurnane apa nih tujuannya, Meh? Gini Pak Dena. Poinnya baca ngomong ini. Poinnya kan. Nyilih pipis kok kan minggu dogen keluyang suh. Oh, nih panake kalau masuk gitu, nyilih pipis. Semesteran. Mana tumben, main biasanya senten ngenah, tumben bertepuk gitu kan. Pilihan pipis, jangan ada pipis, tapi pipis panas deh. Pipis marah nyilih di bank, konongon modal gitu loh. Nah, icang nyilih tua minggu gati, singgil liu be. Oh, minggu sekarang minggu nyaran, dene. Pokoknya nyaran nah. Nggih Pak, bener niki tiang ya kurnantiae pun telah pipis gati niki pun keliling pun telah olah-olahani niki Pak pangidang ger ngelanjutang panak tiae sekolah. Loh. Tiang beli? Mak kone pis nih di kantong beli nih tuh. Ini bang nyilih kadek, orang nyilih pis. Nih dek nah, nih pis panas nih, ngetang nih. Ini hanya 1 minggu man tempo, jadi tolong dibantu. Jadi nih tiang lebih sepakat membantu, mudah-mudahan bantuan nih dek bisa panaki sekolah, sing mas kursing nah, angwana. Terima kasih Gati nih. Yang benar minggu pasti keluyang. Nah, yang penting dek. Pokoknya dek khawatir. Yang penting dek komitmen jak waktu. Nah, pokoknya minggu jak keluyang. Beli, adi alo keto masih yang pejak timpa. Makadang pipis itu pis panas masih beli. Nakang wah yang penting mau tempo 1 minggu. 1 minggu kan uliangan nyanan naman besing uliangan itu raga berhitung nyanan doh. Dong markanya mina munto ani nyilih mesti jegeng mesti benbe gasir pesu pipis nih. Lo cemburu nih lo cemburu. Bu, bapaknya di sini Pak Kadek nih. Wi Pak, mare ganti pesu Pak, mare wenten Pak yakti. Terus alih main orang sing ada orang pesu ini penting nih utangnya. Iya waktu niki ampun korain Pak, pun teleponnya Bapak sarenku. Sing ada nih pasti kali ngene mengkep nih ini. Ten Pak yakti ya Pak, ken numur Pak, Pak. Makin numur. Iya Pak. Iya Pak. Hei, kan maksudnya nih ada mutang orang 1 minggu di sing mulia-mulia aja maksudnya kenang nih Pak ampura Pak sing masalahnya pun orang 1 minggu dan kayak gini sing bayar utang ini nggih Pak bisa dereng wenten nih ke Pak ampura orang mulia awalnya